Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sampai hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar, tanpa ada halangan suatu apapun. Salah satu di antara hikmah disyariatkannya berpuasa adalah agar kita menjadi manusia yang peka terhadap kondisi umat dan masyarakat yang ada di sekeliling kita, supaya kita menjadi seorang yang peka terhadap keadaan sosial yang ada di sekeliling kita, terutama adalah saat kita mengetahui ada sebagian di antara saudara-saudara kita yang dikaruniai kekurangan dalam hal finansial, utamanya untuk mencukupi kehidupan mereka sehari-hari. Maka puasa yang kita laksanakan bukan sekedar menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Hanya dengan kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang bisa membuat puasa kita menjadi tidak sah atau batal secara hukum fikih saja. Lebih dari itu, keadaan kondisi kita yang menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, sehingga perut kita terasa lapar, kita merasakan dahaga. Dengan kondisi tersebut, harapannya adalah supaya kita peka terhadap kondisi saudara-saudara kita yang barangkali mereka masih belum mendapatkan kesempatan, mendapatkan rizki yang sama dengan kita, yaitu bisa makan, minum kapanpun kita mau. Tentu ibadah puasa ini menjadi satu ibadah yang spesial, yang istimewa, karena Allah subhanahu wa ta'ala ternyata di dalam mensyariatkan puasa itu punya maksud dan tujuan, bukan sekedar menempa diri seseorang akan menjadi makhluk yang mengedepankan ubudiyah kepada beliau secara vertikal saja, tidak, melainkan ada sisi-sisi sosial, ada hubungan secara horizontal yang itu dikehendaki agar disadari oleh seorang yang berpuasa. Karena itulah mengapa baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan orang-orang yang menjalankan ibadah puasa, kemudian dia mau untuk memberikan makan takjil
atau makanan untuk berbuka puasa. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadis yang menurut pendapat para ulama adalah hadis sahih. Sabda Rasulullah, man fattara shaiman falahu ajruhu ghairu annahu la yanqusu minas shaimi syai'an. Barang siapa yang memberikan makan untuk berbuka bagi seorang yang berpuasa, maka orang tersebut mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang menjalankan puasa tersebut. Sahabatku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati Allah, tentu kalau kita mencoba untuk mengurai betapa dalam makna dari hadis ini, akan kita jumpai bahwa Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan terhadap kondisi masyarakat, kondisi sosial yang ada di lingkungan kita. Kalau kita mau untuk berpikir dan meneliti secara mendalam bahwa as-shaim itu adalah orang-orang yang menahan, karena pengertian dari puasa as-shaum al-imsak 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Yang dinamakan dengan puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Banyak orang yang karena tidak punya rizki yang berlebih oleh Allah, maka orang tersebut terpaksa untuk menunda keinginannya untuk makan, keinginannya untuk minum, kemudian memaksa dirinya pula untuk berpuasa di hari tersebut. Tentunya kalau kita berpikir tentang ini, maka puasa itu tidak sekedar berada di dalam bulan suci Ramadan. Boleh jadi puasa yang dilaksanakan itu adalah di luar Ramadan. Lebih-lebih saat dilaksanakan di bulan Ramadan. Betapa agung dan mulianya orang yang punya kelebihan rizki, kemudian dia mau untuk memberi saudaranya yang belum mampu untuk memberikan atau belum mampu untuk membeli makanan untuk sekedar membatalkan puasanya. Karena itulah bahasa yang digunakan di dalam hadis ini adalah manfattoro. Jadi manfattoro, siapa saja yang memberikan makan untuk berbuka, atau ada yang menerjemahkannya memberikan takjil. Kenapa dengan kata al-ajalah? Takjil itu dari kata ajala yu'ajjilu ta'jilan, yang artinya adalah bersegera, dengan makna bahwa takjil itu semestinya diberikan pada saat orang hendak melakukan buka puasa. Karena itu kalau misalkan setelah sholat tarawih, wah ada tajilan dan seterusnya di bahasa Jawa itu, maka sesungguhnya itu bukanlah takjil yang dimaksud oleh Rasulullah. Jadi memberikan makan atau memberikan takjil kepada orang yang hendak berbuka puasa. Maka mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini tidak sekedar menahan diri kita dari lapar dan dahaga serta hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Lebih dari itu, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan mampu menggugah jiwa sosial kita,
menggugah jiwa kepekaan kita terhadap realitas yang ada di sekeliling kita, sehingga kita lebih memiliki empati kepada mereka-mereka yang masih kekurangan. Semoga Allah menjadikan Ramadan kita Ramadan yang lebih baik dari Ramadan-Ramadan yang telah lalu, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang, dan Ramadan yang akan datang menjadi Ramadan yang lebih baik pula dari Ramadan tahun ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa minal khaus radhiyallahu an an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi